Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Siti Solihah Nurfaidah SPD MPD selaku dosen dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar kelas 2D PGSD. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Kelompok 6 ini dianggotai oleh Raisman dengan NPM 2050606144, lalu Puji Nuralisa dengan NPM 20506151, serta saya sendiri Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 20506152, lalu yang terakhir ada Fiona Nur Adila dengan NPM 20506156. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Apa sih bedanya dari masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan ini? Nah, Masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan bekerja sama yang berhubungan secara erat tahan lama dengan sifat-sifat yang hampir sama atau homogen di suatu daerah wilayah tertentu dengan bermata pencaharian dari sektor pertanian atau agraris. Nah, masyarakat pedesaan ini kan biasanya tidak memiliki jumlah yang besar. Bisa jadi dalam satu desa ini hanya ada beberapa kepala rumah tangga. Nah, biasanya mereka ini memiliki sifat-sifat yang hampir sama. Ya, seperti yang kita ketahui, masyarakat pedesaan itu kan terkenal dengan keramahannya, kesopan santunannya, dan mereka sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai gotong royong ketika memecahkan masalah yang ada di wilayah tersebut, begitu. Nah, oleh karena sifat-sifat yang hampir sama itu, mereka dapat berhubungan erat secara tahan lama. Begitu. Jadi hubungan mereka itu tidak terputus dari generasi ke generasinya. Nah, sedangkan masyarakat perkotaan atau masyarakat ini disebut juga sebagai urban community, atau urban community ini adalah masyarakat yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Jadi jumlah penduduknya itu lebih banyak daripada masyarakat pedesaan gitu. Nah, pengertian masyarakat kota ini lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Nah, kalau tadi masyarakat pedesaan memiliki sifat-sifat yang hampir sama dan memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain, nah masyarakat perkotaan ini sedikit berbeda. Mereka terkadang sedikit acuh dengan beberapa orang di sekelilingnya. Lalu mereka juga bermata pencaharian yang berbeda-beda dari berbagai sektor, tidak hanya di sektor pertanian, tetapi dalam sektor teknologi, dalam sektor pendidikan, mereka ini bermacam-macam. Jadi perbedaan masyarakat desa dan masyarakat perkotaan itu ada di sifat dan ciri-ciri kehidupannya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Puji Nuralisa, NPM 20506151. Materi selanjutnya yaitu aspek positif dan negatif masyarakat perkotaan. Aspek positif: kota mendapatkan tenaga kerja yang melimpah karena banyak penduduk desa yang ke kota. Pembangunan kota menjadi lebih cepat karena dukungan sumber daya manusia yang melimpah pada semua sektor kehidupan. Industri berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak tenaga kerja dan banyaknya konsumen yang ada di kota. Aspek negatifnya yaitu munculnya tidak kriminal. Hal ini adalah aspek negatif dari pengangguran, sehingga banyak orang yang gelap mata untuk melakukan tindak yang tidak terpuji untuk memenuhi kebutuhannya. Pemukiman kumuh yang semakin banyak dibangun di bantaran sungai sehingga menimbulkan banjir dan rendahnya mutu kesehatan. Keselamatan padat dan jalanan menjadi sangat macet sehingga mobilisasi penduduk kota menjadi terganggu. Aspek positif dan negatif masyarakat pedesaan. Aspek positif, adanya ahli teknologi penduduk desa yang di kota akan memberikan pengetahuannya kepada penduduk desa tentang teknologi yang sudah berkembang di kota. Adanya perhatian dari pemerintah untuk membangun desa supaya pemerintah bisa sukses untuk menghambat laju urbanisasi. Adanya industri kecil dan keluarga yang berkembang di desa.
karena penduduk kota yang kembali ke desa akan membuat industri skala kecil di desa, di mana pengetahuan kerajinan itu dia dapatkan sebelum di kota. Aspek negatif, pembangunan desa menjadi terhambat karena kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Industri kecil dan industri rakyat menjadi tidak berkembang dengan baik. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga tidak bisa berkembang karena keengganan guru dan dokter untuk bekerja di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisman dengan NPM 205060144. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan masyarakat perkotaan dan perdesaan. Yang pertama, kehidupan masyarakat perkotaan biasanya lebih modern karena kemajuan dari teknologinya. Yang kedua, sebagian besar masyarakat perdesaan umumnya lebih kekeluargaan, sedangkan di perkotaan cenderung lebih personal. Karena masyarakat perdesaan lebih mengutamakan rasa kebersamaan, gotong royong yang dijaga dari turun-temurun, tidak seperti di masyarakat perkotaan yang lebih mengutamakan teknologi. Yang ketiga, masyarakat di perkotaan memiliki lebih banyak fasilitas, sedangkan di pedesaan relatif lebih terbatas, karena masyarakat di perkotaan lebih menggunakan teknologi dan sangat bisa diandalkan untuk mempermudah dari pekerjaan dari masyarakat di perkotaan, seperti fasilitas komunikasi dan fasilitas transportasinya. Tidak seperti di perdesaan yang masih tradisional. Dan yang keempat, kebanyakan masyarakat perdesaan bekerja di sektor agraris, sedangkan di perkotaan bekerja di sektor industri. Yang dimaksudkan agraris di sini adalah mata pencaharian di mana mereka bisa mencari bahan pangan untuk hidup, seperti contoh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai mayoritas pasti menjadi penangkap ikan atau jadi nelayan. Yang kelima, masyarakat perkotaan biasanya lebih terbuka terhadap pengaruh dari luar, sedangkan masyarakat pedesaan kebanyakan cenderung tertutup dari pengaruh dari luar. Yang keenam, masyarakat perkotaan lebih mudah menerima hal-hal baru, sedangkan masyarakat perdesaan biasanya lebih mengutamakan dan mempertahankan hal-hal lama. Yang dimaksudkan dengan hal-hal lama di sini adalah sifat ketradisionalan dari masyarakat pedesaan yang secara turun-temurun diajarkan oleh orang tuanya dulu untuk tidak melupakan adat istiadat atau tradisi dari masyarakat pedesaan. Dan yang terakhir, masyarakat di pedesaan umumnya lebih mudah disatukan, sedangkan tidak demikian dengan di perkotaan karena pengaruh perbedaan pandangan politik dan kepercayaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Nur Adila. NPM saya 20506156. Di sini saya akan menjelaskan hubungan desa dan kota. Sejatinya, kota dan desa mempunyai hubungan erat karena keduanya saling bergantung satu sama lain. Kota bergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan, sepertinya saja beras, sayur mayur, daging, dan ikan. Dan selanjutnya, desa merupakan sumber
tenaga kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota. Misalnya saja buruh bangunan dalam proyek-proyek perumahan, proyek pembangunan atau perbaikan jalan raya atau jembatan dan atau tukang becak. Sebaliknya, kota menghasilkan barang-barang yang juga diperlukan oleh warga atau orang desa seperti bahan-bahan pakaian, alat dan obat-obatan, pembasmi hama, pertanian, minyak tanah, obat-obatan dalam memelihara kesehatan, dan juga alat transportasi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.